Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sambil menunggu teman-teman kita yang bergabung di forum Zoom ini. Tadi saya sudah berikan materi baca ya dari buku Kanbos ya. Ini buku ini sebetulnya kebalik ya jadinya ya. Jadi kita dihadapkan pada era digital di mana akses informasi itu hampir merata ya. Jadi akses informasi baik saya yang miliki atau kamu miliki itu sama. Artinya di situ ada inklusivitas dalam akses informasi yang itu membuka kesempatan yang lebih luas. Nah, tadi saya berikan bacaan tentang tuturkan kisah ya, jangan bicara tentang produk ya. Tema judul itu ya tadi ya. Jadi kenapa ini kita bicara tentang perusahaan? Jadi sebetulnya kalau minggu lalu kita bicara tentang social entrepreneur ya kan. Social entrepreneur itu kan sebetulnya aktor ya yang ada dalam lembaga sosial atau organisasi sosial dan dia itu penggerak. Nah, sekarang kenapa kita bicara dan itu adalah yang menggerakkan dari laju dari organisasi sosial, lembaga sosial atau yang itu sebetulnya sama dengan kurang lebih sama dengan perusahaan. Makanya kalau misalnya tadi dalam reading itu kita bicara bahwa bagaimana perusahaan itu tidak melulu bicara tentang produk, tapi bagaimana dalam bacaan tadi itu disebutkan bahwa bagaimana perusahaan itu juga bicara tentang tentang visi, bagaimana mereka mengabdi, bagaimana mereka bisa memberikan ya. Nah, inilah yang kemudian bisa menjadi pendorong untuk orang banyak untuk bergabung. Makanya ketika suatu lembaga sosial atau gerakan sosial itu bergerak dengan visi, maka di sini spirit yang menggerakkan di sini apa? Apakah profit, ataukah keuntungan, ataukah visi? Visi. Karena apa? Ketika kamu bicara visi, bicara tentang cita-cita dari suatu organisasi atau lembaga, maka itu akan merangkul orang untuk bersama-sama bekerja sama dalam visi yang sama. Jadi bukan tentang saya akan mendapatkan apa, bukan tentang itu, tetapi visi itu kan tentang cita-cita kan, cita-cita yang itu adalah tentu bagaimana itu memberikan dampak manfaat bagi orang banyak. Ketika suatu lembaga, jadi kita dari bacaan tadi kita kontekstualisasikan dalam konteks networking dan fundraising. Jadi program yang bergerak dengan visi itu tidak melulu bicara tentang produk saja, tetapi bagaimana dari situ itu membangun mendorong semua komponen, mendorong orang lain untuk bekerja sama. Nah, makanya itu mungkin kita membayangkan bagaimana lembaga-lembaga konvensional itu, kalau misalnya dalam lembaga konvensional selalu berpikiran tentang hierarkis ya. Hierarkis itu apa? Level kepemimpinan atau level kepengurusan. Nah, struktur organisasi itu ketika selalu melulu yang dipikirkan itu tentang hierarki, ya kan? Yang terjadi adalah apa? Kelamaan. Jadi misalnya kita mau menuju ke A, harus melalui proses yang panjang sekali. Ini kan sebetulnya yang dipangkas dengan teknologi itu kan hal-hal seperti ini. Makanya ketika kita bicara tentang pengembangan sosial,
ini juga di satu sisi kamu juga harus untuk selalu upgrading bagaimana cara kerja itu supaya lebih efisien dan juga terarah. Lebih efisien itu adalah memangkas jalur koordinasi yang rumit, yang panjang, yang melelahkan. Karena apa? Jalur yang panjang itu juga apa namanya, jalur jalur koordinasi yang panjang itu adalah delay dalam mewujudkan suatu program. Jadi misalnya kamu membuat suatu program, tapi jalurnya itu panjang sekali, rumit sekali. Mau membuat program pengentasan apa misalnya program pengembangan ekonomi mikro dalam skala desa. Tetapi kemudian kamu membuat suatu struktur keorganisasian tata kelola yang rumit sekali. Ini harus bilang ke ini dulu, nanti dari sini ke sini ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah jadi bukannya visinya yang tercapai, ya kan? Bukannya visinya itu misalnya pengembangan ekonomi mikro yang tercapai, tetapi yang terjadi adalah keruwetan dalam apa? Dalam teknis tata kelola keorganisasian. Ini yang biasanya terjadi. Makanya ketika kita bicara tentang apa namanya di dalam konteks networking dan fundraising itu, bagaimana sebetulnya kita berpikir apa namanya, berpikir strategis untuk bicara bukan melulu tentang produk dari apa namanya, bukan melulu tentang produk, tapi bagaimana produk itu sebetulnya adalah punya visi, ya kan? Jadi misalnya sekarang lembaga pendampingan apa misalnya, ada misalnya kamu buat semacam lembaga pendampingan dalam pengembangan kapasitas petani gitu. Bagaimana petani-petani ini supaya bisa berkompetisi, ya kan? Bagaimana meningkatkan kemampuan supaya bagaimana hasil panennya itu bisa bagus dengan kualitas yang bagus, artinya kualitas ISO. Itu kira-kira ini kan visinya kan itu. Nah, sekarang bagaimana proses untuk mewujudkan visi itu? Nah, proses untuk mewujud visi itu tentunya kamu melibatkan banyak pihak kan. Banyak pihak, pendamping, misalnya kemudian tim yang bisa memberikan mereka pelatihan. Tapi visinya kan tetap, ketika visinya itu jelas, makanya pergerakan dari proses untuk menuju visi itu bisa mendorong banyak orang untuk turut serta dalam program yang kamu buat. Makanya inilah yang kita singgung dalam tema ini. Jadi berpikir bagaimana sih membuat suatu kegiatan sosial itu yang tidak melulu tentang programnya, tetapi visi dari program itu apa, sehingga bagaimana visi itu bisa merekatkan banyak pihak untuk bisa bergabung dalam kegiatan atau program yang kamu usahakan. Nah, inilah dan ini bagaimana membangun visi ini, caranya seperti apa biar orang itu tertarik untuk bergabung. Saya nggak mengatakan caranya harus begini, tidak. Tetapi dalam konteks saat ini, dalam konteks arus informasi digital yang semakin mudah, makanya upgrading, jadi selalu mengakses informasi, bagaimana tren kewirausahaan sosial saat ini, trennya seperti apa. Misalnya sekarang kita dalam konteks COVID-19 ya, tren kegiatan sosial itu sasarannya ke siapa. Kemudian jangan lupa juga kamu juga perlu upgrading dalam perlu juga selalu membaca informasi tentang apa yang sekarang sedang dicanangkan dalam program pemerintah, program
misalnya program recovery, economic recovery, program pemulihan ekonomi. Jadi, nah itu diturunkan dalam bentuk program-program seperti apa, makanya dan itu bisa disinkronkan dengan bagaimana bagaimana juga lembaga kamu bisa berkolaborasi atau berkontribusi dalam konteks apa yang dihadapi saat ini. Makanya ini cara bagaimana supaya terjalin networking dan melibatkan banyak pihak untuk bergabung. Artinya apa? Visi itu utama. Jadi bukan tentang produk ya, bukan tentang produk yang kamu tawarkan, tapi visi itu adalah yang mendorong ya, yang menjaga dinamika dari suatu lembaga itu untuk selalu bergerak. Mungkin ini saya tutup di sini materi kita ini. Jadi kita tadi bicara masih di networking ya. Kita masih bicara di networking saja. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bicara fundraisingnya. Jadi bagaimana networking yang artinya bagaimana networking ini kemudian dalam konteks fundraising itu seperti apa? Berkah dari networking dalam bentuk fundraising itu seperti apa. Makanya kita bicara fundraising nggak melulu tentang dana ya, bukan tentang itu saja. Tapi ini tentang networking itu, jadi kita lebih titik tekankan bagaimana kamu bicara yang itu didasarkan dengan visi, bukan tentang apa yang keuntungan atau apa yang kamu dapat, tetapi bagaimana visi itu akan mendorong ya orang yang memiliki visi dan mempunyai passion yang sama untuk turut serta bergabung menjadi penopang dalam kegiatan-kegiatan sosial kamu. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ini sudah ada siapa? Hidayah, siapa? Dalifah ya, sama siapa? Melina ya? Coba di-unmute. Siapa? Musdalifah sama siapa ini? Sama Mei, Bu. Sama Mei. Sama Mei. Musdalifah sama Mei, sama ada Nur Hidayah. Jadi kamu ada pertanyaan hari ini? Terus kemudian ada siapa lagi? Ada Alfi Nikma ya. Maaf Bu, saya mau bertanya. Boleh, silakan. Jika dalam visi yang diinginkan, jika terdapat kerumitan dalam proses menuju visi itu, apa yang harus kita lakukan untuk untuk kembali ke dalam yang benar gitu? Untuk kembali ke visi gitu ya? Iya, untuk bisa mencapai visi yang diinginkan gitu, tetapi dalam prosesnya kok ada kerumitan, ada masalah, perpecahan gitu. Ya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Sukani. Ini pertanyaan yang kontekstual sekali. Jadi memang dalam program-program sosial itu kita memang sudah bergerak dengan misi, ya kan? Sudah bergerak dengan misi sudah kita urutkan sedemikian rupa. Tapi kemudian dalam prakteknya, kemudian di tengah jalan tiba-tiba terjadi offside. Kalau main bola itu offside ya. Kok ini keluar gitu? Kok ini udah keluar jalur? Nah, bagaimana mengembalikan itu? Makanya yang terjadi biasanya kemudian ada perbedaan pandangan di implementasi, mungkin ada yang maunya begini, ada yang maunya begini. Makanya ketika kamu ada di posisi sebagai mungkin sebagai pemimpin ya, pemimpin dalam suatu program sosial tersebut, bagaimana memposisikan ini? Makanya seorang pemimpin itu memang harus jelas visinya. Visinya jelas itu dalam artian dia tidak bicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia bicara tentang visi. Untuk mengembalikan itu bagaimana? Jadi penyamaan visi itu perlu.
Makanya ketika kita bicara tentang suatu program, pertama itu memang penyamaan visi itu perlu. Sehingga visi itu sebagai ruh, sebagai spirit ya dalam dalam pengembangan suatu program. Ketika itu kemudian terlalu jauh, agak melenceng dari visi utama, itu ditarik kembali ke visi tadi. Mungkin dalam kemudian, karena biasanya dalam prakteknya ketika kita bicara dalam teknis implementasi ya, dalam teknis implementasi yang untuk mewujudkan visi tersebut, yang terjadi kan biasanya, kamu tuh kan pasti kalau membuat organisasi itu kan ada ini ya, ada sub bagian ya. Misalnya ini bagian pengembangan jadi punya visi, kita pakai papan tulis aja ya kalau gitu ya. Jadi punya visi, ya kan? Terus di bawahnya kan ada divisi. Visinya itu kan ada visi 1, ada visi, kemudian ada visi 2. Jadi visi nomor 1, kemudian ada visi nomor 2, ya kan? Biasanya visi itu tidak banyak. Visi itu biasanya 2 atau 3 aja cukup. Nah, dalam mewujudkan ini, kemudian ada divisi-divisi, artinya koordinator ya, yang bertanggung jawab ini, kemudian visi ini diterjemahkan dalam bentuk program, ya kan? Diterjemahkan dalam bentuk program sosial misalnya. Nah, ini bukan satu program sosial ya kalau kita bicara tentang lembaga sosial yang sudah solid. Program sosial ini kan banyak sekali ya. Ragamnya kan banyak, misalnya 1, kemudian 2, kemudian 3, dan seterusnya. Nah, setiap program ini itu kan mesti ada koordinator programnya, ada penanggung jawabnya masing-masing ya. Nah, kalau misalnya lembaga yang kecil atau apa, dia bisa bisa artinya kalau lembaga kecil bisa rangkep-rangkep biasanya. Nah, ini biasanya dalam proses ini kan ada divisi. Ini misalnya divisi 1 ini yang bertanggung jawab di sini. Divisi 2 ini bertanggung jawab di program yang kedua. Divisi ketiga bertanggung jawab di program yang ketiga. Nah, bisa jadi yang terjadi, bagaimana divisi ini biasanya saling ada sentimen untuk mengedepankan untuk keberlangsungan programnya masing-masing. Artinya yang terjadi kemudian apa? Deadlock kan? Padahal visinya di sini. Padahal visi ini, ya kan? Padahal visi ini membawahi, ya kan? Visi ini adalah yang memayungi ya semua program yang ada. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya ini sebetulnya sangat krusial sekali peran kepemimpinan di sini dalam proses untuk mengembalikan kembali kepada visi. Makanya ketika kemudian ada deadlock, ada benturan baik itu benturan program, baik itu benturan antara divisi, yang itu alih-alih malah ke visi, tetapi malah antar koordinator ini mungkin akan saling bergesekan. Ini kan yang terjadi ya biasanya ya. Yang terjadi kan seperti ini. Nah, ini bagaimana? Makanya di sini diperlukan apa? Ini diperlukan memang pemimpin, bukan pemimpin saja, tetapi semua yang terlibat dalam ini untuk apa? Satu visi. Menyamakan visi itu perlu. Makanya ketika bicara tentang satu hal, menyamakan visi itu perlu.
Makanya kalau misalnya dalam komunitas-komunitas sosial, kalau misalnya di IPNO segala itu kan kamu ada ininya kan, ada LK-nya ya. Apa kalau misalnya untuk bergabung itu biasanya istilahnya apa? Apa enggak? Ada yang di IPNO atau di komunitas apa enggak? Biasanya kayak ada apa namanya? Kelas pengkaderan gitu ya. Nah, itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Untuk menyamakan visi. Dan itu memang perlu dilakukan supaya apa? Supaya ketika dalam apa? Dalam pelaksanaan program itu, ketika kemudian terjadi hal-hal seperti ini, itu tidak terlalu jauh dan cepat kembali lagi ke visi utama. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita lihat, jadi komunitas-komunitas ya, komunitas itu kan hibrid ya, komunitas sosial. Biasanya ketika itu dalam pelaksanaan program itu kerap terjadi seperti itu. Tapi ketika kamu masuk dalam suatu komunitas yang itu berlandaskan visi yang itu dipahami oleh semua anggota, nah itu tidak terlalu sulit untuk kembali lagi mengembalikan ke apa ke membawa kepada kembali ke visi utama. Jadi memang prakteknya sulit karena ini memerlukan apa? Memerlukan kemampuan apa ya kalau istilahnya apa? Kemampuan apa? Jadi bisa dimediatori ya, kemampuan mediasi dari pemimpin lembaga atau organisasi itu. Makanya nanti kita akan sambil singgung, kita bicara tentang kepemimpinan juga. Jadi bukan tentang apa namanya, sama juga. Jadi bukan tentang bagaimana tata kelolanya, tetapi kalau misalnya kita dihadapkan kepada pemimpin yang mungkin kurang visioner atau apa, nah kira-kira harus seperti apa, gitu kan, seperti itu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada gitu ya masukannya ya. Nah, kalau misalnya Ya Bu, mendapatkan terima itu ya, kasih atas penjelasannya. kalau ada yang seperti itu ya, ya intinya ya diikuti saja dulu alurnya sambil mencari celah untuk kembali ke visinya kembali. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, kita bicara tentang tugas ya. Kalau Ya Bu. ini kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, materinya kita tutup sampai di sini. Kamu bisa simak ulang seperti biasanya. Jika ada yang belum jelas, kamu bisa sampaikan pertanyaannya di Google Classroom ya.